dengan pertanyaan pembangunan pariwisata Danau Toba itu untuk siapa, saya memberikan jawaban sesuai dengan kompetensi kami, yaitu kami tawarkan riset dan inovasi sebagai jawaban dalam pembangunan pariwisata Danau Toba. Seperti apa konsep yang kami sampaikan, mohon Bapak Ibu dapat mengikuti sebagai berikut. Isi paparan saya ada 3 bagian besar. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan di kawasan Danau Toba. Yang kedua adalah riset dan inovasi dalam pembangunan daerah. Dan yang ketiga, kami juga menyampaikan rekomendasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita coba lihat pada paparan saya sebagai bahan yang pertama, yaitu pelaksanaan pembangunan di kawasan Danau Toba. Nah, pelaksanaan pembangunan pariwisata di Danau Toba itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama, yang ingin kita lihat di sini, apa sebenarnya kebijakan pemerintah tentang kawasan Danau Toba? Yang kedua adalah, apakah ada masalah selama ini? Dan yang ketiga, solusi alternatif inilah yang mungkin kami sampaikan pada seminar kita ini. Bapak Ibu, yang pertama tentang kebijakan pemerintah tentang kawasan Danau Toba, tentu sebagaimana kita ketahui melalui Perpres dan peraturan-peraturan yang lain, bahwa Danau Toba itu adalah sebagai destinasi wisata unggulan yang jelas dia sudah masuk dalam 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Selain Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Lalu kebijakan yang ketiga adalah untuk memajukan pariwisata Danau Toba itu tentu akan dibangun infrastruktur. Sebagaimana kita sudah ikuti, sekarang ini sudah dibangun jalan tol, juga ring road Samosir, juga fasilitas yang lain, bandara, dan tentunya nanti akan ada taman bunga dan kebun raya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada masalah? Dari berbagai sumber yang kita ikuti, kita sama-sama mendengar di berbagai media, bahwa masalah utama itu sebenarnya adalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan. Hal ini tidak terlalu banyak saya soroti, nanti mungkin Pak Syahan akan lebih fokus kepada masalah pencemaran lingkungan dan sebagainya. Yang kedua adalah secara umum, kesadaran masyarakat atas kebijakan pembangunan pariwisata kawasan Danau Toba, kami masih melihat itu masih rendah. Dan yang ketiga adalah sebagian masyarakat menolak tanah adat mereka menjadi jalan umum juga untuk tempat wisata. Ini kami ambil dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah merupakan hipotesa saya. Ini hipotesa yang perlu kita lihat nanti di penjelasan saya, yang secara akademis tidak saya langsung buktikan, tetapi dari penjelasan saya akan mungkin bisa kita pastikan apakah hipotesa saya ini betul atau tidak. Ini hipotesa saya yang pertama adalah perlu riset penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di masyarakat atau di lapangan. Yang kedua, perlu inovasi. Dan yang ketiga adalah perlu studi banding yang diwakili masyarakat desa, bukan oleh pejabat. Yang selama ini kita lihat yang mewakili di studi Bandung adalah dari pihak pejabat, tetapi sebenarnya yang benar itu adalah dari masyarakat desa sendiri. Itu yang pendapat kami solusi alternatif. Lalu sekarang masuk kita kepada poin yang ingin saya sampaikan untuk menjawab hipotesa yang barusan, 3 hipotesa yang baru saya berikan kepada Bapak Ibu tentang riset dan inovasi dalam pembangunan. Sedikit Bapak Ibu tentang riset ini. Tidak semua orang memahami apa sebenarnya riset, apa itu penelitian. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang saya hormati, riset itu hadir ketika ada masalah, ketika sedang bingung, Bapak ini sedang bingung. Lalu apa menyelesaikan masalah? Solusi ada masalah. Lalu di masyarakat Danau Toba banyak masalah. Oleh karena itu perlukah hadir
para peneliti ke sana? Perlukah melakukan riset atau penelitian ke sana? Itu yang menjadi soal sekarang. Nah, perlu tidaknya itu mari kita lihat pada paparan berikut ini. Nah, sejarah riset saya sampaikan sedikit. Itu sebenarnya riset di Indonesia itu sudah lama, Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang sudah disumbangkan oleh lembaga penelitian di Indonesia? Nah, ini tidak berpanjang lebar. Saya katakan, pada ketika itu banyak mengatakan bahwa uang negara itu banyak dihabiskan oleh timnya Pak Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Nah, jawaban Pak Habibie atas banyaknya pemborosan yang dikatakan itu, Pak Habibie menjawab bahwa riset itu bukanlah suatu dagang asongan, yang artinya kalau sekarang kita dagangkan maka hasilnya nanti sore, tetapi riset itu adalah investasi jangka panjang. Jadi maksud saya Bapak Ibu Saudara bahwa untuk jangka panjang riset itu adalah sangat mendasar. Artinya kalau melaksanakan kebijakan apapun kita di lingkungan, di kawasan Danau Toba, kalau tidak didasari dengan oleh metode ilmiah, maka semuanya nanti akan menjadi kurang baik ke depan. Inilah salah satu jawaban yang artinya menegaskan bahwa riset itu sangat perlu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita bicara riset dan inovasi. Tanpa riset, inovasi tidak akan ada. Nah, di dalam dokumen anggaran agenda riset nasional, inovasi itu diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan cara yang baru untuk menjawab permasalahan. Itulah sebenarnya yang disebutkan dengan inovasi. Lalu saya bercerita mengenai inovasi. Bagaimana sih inovasi kita di Republik kita ini? Apakah ada, apakah tidak ada? Saya sampaikan, inovasi yang dibuat oleh LIPI sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ini prototipe yang digambarkan mulai dari mobil listrik di lapangan golf sampai mobil-mobil yang super high di sini sudah dibuat, bahkan bis juga dibuat prototipenya. Tapi permasalahannya kenapa mobil ini sampai sekarang tidak bisa diproduksi? Inilah permasalahan kebijakan pembangunan nasional kita yang masih banyak terkendala Bapak Ibu. Saya tidak sampaikan di sini kenapa ini prototipe ini tidak satu pun bisa kita nikmati kecuali di lapangan golf. Mobil-mobil seperti ini sudah banyak kita lihat di lapangan golf. Nah, untuk menjelaskan hal ini mungkin kita perlu seminar sekali lagi. Baik, yang kedua, bukan hanya inovasi itu. Inovasi pertanian juga kita sudah bisa lakukan riset dan inovasi dalam program prioritas nasional ketahanan pangan LIPI mengembangkan padi gogo yang tahan terhadap kekeringan. Ini hasil penelitian Dr. Enung menghasilkan gabah sebanyak 8,4 ton per hektar. Nah, ini sudah dilakukan penelitian dan hasilnya sudah bagus, tapi ada masalah. Mengapa program nasional ini tidak lanjut? Ini menjadi satu kebijakan yang perlu kita kaji ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita akan lakukan? Inovasi di kawasan Danau Toba. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Inovasi apa yang perlu di sana? Kemarin, beberapa bulan kemarin, saya melihat berbagai komentar di media online bahwa sekali makan di kawasan Danau Toba itu mau 4 orang, mau 3 orang itu harganya 800.000. Jadi sudah paket Bapak Ibu. Nah, apakah ini mau kita biarkan? Apakah ini kita tidak lakukan perubahan? Nah, sekarang saya contohkan satu inovasi kopi saja, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini, di Bandung sendiri ada inovasi kopi rasa buah di Bandung. Seperti apa? Dibuat kemasannya seperti ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kopi jos atau disebut dengan kopi arang di Jogja. Setiap kita ke Malioboro di Jogja itu, apa yang ditawarkan oleh orang hotel kepada kita, silakan Pak menikmati kopi jos arang di Malioboro. Tetapi di Toba apa yang bisa kita nikmati Bapak Ibu? Kopi jos adalah seperti ini. Tepatnya di sekitar Malioboro ini menjadi satu produk unggulan kalau para turis datang ke sana Bapak Ibu. Kemudian di sini di Jakarta sendiri kopi Aceh itu, kopi gayo itu sangat dicari-cari orang kemanapun. Nah, apa yang kita miliki Bapak Ibu? Lalu yang menarik buat saya Bapak Ibu, kita lihat di sini lapo kita yang ada sekarang, apakah masih kita pertahankan seperti ini? Sementara kita mau mengiklankan pariwisata Danau Toba itu ke dunia. Nah, di sini juga Bapak Ibu Saudara lihat di sini ada pertukuan di sini. Ya, apakah ini perlu kita inovasi? Bandingkan Bapak Ibu
di satu desa di Kalimantan Barat yang posisinya hampir sama dengan pertukuan yang ada di pariwisata Danau Toba, tetapi karena mereka sudah mau masuk berinovasi, kayu-kayu yang ada di sekitar itu mereka manfaatkan sehingga terlihat bahwa ini bukan lagi menjadi sebagai kedai biasa saja, bukan hanya sebagai pertukuan saja, tapi pertukuan yang seperti ini sudah dijadikan menjadi kafe di desa di Kalimantan Barat. Apa bedanya kita? Ini sama-sama di desa di Kalimantan Barat dan di Danau Toba. Tetapi kita masih belum mau merenovasi diri, merubah diri. Baik Bapak Ibu, salah satu hal yang ingin saya sampaikan, sake di Jepang itu adalah minuman tradisional yang sama dengan tuak di Toba. Sake itu menjadi minuman internasional, minuman umum yang dicari orang kalau para turis datang ke Jepang, yang dicari adalah sakenya. Nah, tetapi kalau di daerah kita di Toba, tuak itu tidak dicari karena apa? Kita tidak inovasikan, kita tidak olah secara benar, kita tidak buat secara marketingnya secara benar. Baik Bapak Ibu, untuk itu maka inovasi apa saja yang perlu di kawasan Danau Toba? Yang pertama, inovasi pelayanan umum. Yang kedua, inovasi keramah-tamahan masyarakat. Yang ketiga, inovasi infrastruktur. Bagaimana orang bisa keliling Samosir kalau ring road-nya itu belum jadi-jadi sampai sekarang? Yang saya dengar bahwa ring road itu adalah banyak masyarakat yang belum mau melepas tanahnya. Tanpa infrastruktur yang baik, maka pariwisata Samosir atau Danau Toba itu akan menjadi tidak nyambung apabila disambung nanti ke kawasan selain Samosir atau di 8 kabupaten yang ada sekarang. Lalu yang mengawali komentar saya tadi sana, perlu dibuat inovasi harga makanan dan minuman. Jangan dipukul ratakan. 5 orang atau 8 orang makan disamakan harga, inilah sesuatu yang mungkin tidak pantas dibuat di daerah Danau Toba. Lalu harga souvenir juga. Bandingkan harga souvenir di Pulau Bali dengan di Samosir. Lebih mahal di Pulau Bali. Lalu inovasi apa lagi Bapak Ibu? Adalah inovasi bagaimana memasarkan pariwisata di Danau Toba di seluruh dunia. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu di sini. Secara singkat Bapak Ibu, kalau berbicara nasional, apa itu inovasi nasional? Ada sistem inovasi nasional, ada sistem inovasi daerah. Intinya bahwa kalau sistem penguatan secara nasional disebut dengan penguatan sistem inovasi, itu adalah untuk kedaulatan negara, itu adalah tentunya untuk kebutuhan dasar, untuk meningkatkan daya saing bangsa. Itulah perlunya inovasi Bapak Ibu. Nah, salah satu inovasi, salah satu pembangunan yang LIPI tawarkan ke Pulau Samosir adalah untuk peternakan ikan di satu daerah yang dinamakan ternak ikan di daerah di Desa Janji Martahan Harian Boho. Yang kami lakukan, LIPI melakukan di sini adalah diternakkan ikan-ikan yang sudah di Danau Toba sudah hampir punah. Salah satu ikan yang diternakkan di sini adalah ikan ihan yang sekarang itu sangat langka. Inilah yang kami lakukan kerjasama kami di Pulau Samosir pada tahun-tahun yang lalu. Lalu untuk yang akan datang juga kami akan tetap juga memikirkan bahwa ini akan diperlukan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah apa saran dan rekomendasi kami? Saran dan rekomendasi kami adalah dengan program Otorita Danau Toba ini adalah pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar menjadi prioritas. Inilah menjadi prioritas. Yang kedua, membentuk. Kalau sudah ada, difungsikan saja. Kalau belum ada, dibentuk. Belum semua daerah mempunyai lembaga riset. Memfungsikan lembaga riset daerah. Kalau tidak ada lembaga risetnya, maka Bapedanya lah yang diperkaya, yang diberi bobot yang lebih besar terhadap penelitian. Dan yang ketiga adalah mendorong pihak swasta dan industri mendukung hasil riset dan inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Mau lihat Horas.